adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan pastinya harus tetap semangat belajarnya walaupun masih dari rumah. Jadi pada video kali ini Kak Devi bakal lanjutin materinya nih buat adik-adik kelas 9 SMP. Jadi nama materinya adalah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ini akan ada beberapa part. Jadi ini adalah yang part pertama. Jadi seperti apa isinya? Ini dia. Baiklah adik-adik semua, pada persamaan kuadrat part 1 ini Kak Devi akan membahas tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat itu. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Karena namanya itu persamaan kuadrat, berarti di bentuk umumnya itu ada bentuk kuadratnya. Nah, jadi gini dia nih, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dimana a-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, dan c itu adalah konstanta. Dimana A, B, C itu adalah bilangan real. Jadi bilangannya bisa apa aja gitu. Nah, selain bentuk umum ini, dari bentuk umum ini kita bisa mencari akar. Jadi persamaan kuadrat ini berkaitan dengan akar. Ya, berkaitan dengan akar. Nanti ada persamaan kuadrat nih kita dikasih. Kemudian kita bisa nentuin akar-akar dari persamaan kuadrat itu apa. Akar-akar itu dicari dengan tujuannya apa sih kita nyari akar itu? Jadi tujuannya kalau kita substitusi nilai akar-akar itu ke persamaan, maka persamaannya akan menjadi benar. Ya mungkin sekarang agak sedikit memusingkan ya, tapi kita lihat saja nanti pasti akan gampang, tenang saja. Jadi kita bahas yang ini dulu ya, nanti untuk nentuin akar-akar itu di part berikutnya. Jadi, banyak akar dari persamaan kuadrat itu ada beberapa jenis nih. Ada yang dua akar realnya berbeda, jadi dia punya akar nih. X-nya itu bisa sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2, contohnya gitu. Jadi punya dua nilai X kalau dua akar kembar real berbeda itu. Kalau satu akar real berarti setelah diakarin nanti X-nya itu cuma 1 kita dapatnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak punya akar real, berarti nggak ada akar realnya gitu. Nah, untuk bisa menentukan banyak akar itu kita menggunakan rumus ini nih, rumus D. Jadi D itu namanya diskriminan. Nah, diskriminan itu dicari dengan begini. B kuadrat min 4AC. Jadi nilai B, A, dan C-nya itu didapatkan dari persamaan kuadratnya ini. Ya, kayak tadi B-nya itu koefisien X, A-nya koefisien X kuadrat, C-nya konstanta. Nanti kita lihat deh ya contohnya. Jadi ini kalian harus tahu dulu. Baiklah adik-adik semua, di materi persamaan kuadrat awal ini juga kita akan mencari hubungan antara X1, X2, X1, X2 itu akar-akar dari persamaan kuadratnya. Kemudian nilai A, B, C, dan nilai diskriminannya itu hubungannya seperti apa. Jadi kalau kita mau cari hubungan X1 tambah X2, jadi kalau akar persamaan kuadrat pertama ditambah akar yang keduanya, itu bisa dicari dengan min B per A. Jadi misalkan nih dikasih persamaan kuadrat, terus kita disuruh cari tahu nih berapa hasil penjumlahan akar 1 dan akar 2-nya. Kita kan nggak tahu akar 1 dan akar 2-nya berapa. Jadi gunakanlah ini, min B per A. B itu tadi koefisiennya X, A itu koefisiennya X kuadrat. Gitu ya. Kemudian ada juga nih yang dicari, perkalian dari X1 dan X2-nya itu berapa. Sama kasusnya kayak tadi, kita nggak tahu X1 sama X2-nya berapa. Jadi kita nyarinya pakai ini, C per A. C itu tadi konstanta, A itu koefisien X kuadratnya. Terus satu lagi, pengurangannya. Nah, tapi di sini pengurangannya itu ada tanda mutlak. Nah, ini ada garis-garis lurus 2, kayak pagar. Kayak pagar itu. Itu namanya nilai mutlak. Jadi hasil pengurangannya itu selalu always positif ya. Jadi nanti bisa aja X1 kurang X2 atau X2 kurang X1. Yang penting hasilnya nanti tetap positif dia ya. Mau dikurangin bagaimanapun nanti hasilnya tetap positif, oke?
Nah, cara nyarinya itu akar D per A. Jadi kita harus mencari diskriminannya dulu, baru diakarin diskriminannya, baru dibagi sama A-nya. Gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal aja deh ya. Oke, ini dia. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh soal yang pertama. Tapi itu spidolnya agak tipis-tipis gimana gitu ya. Karena dia itu baru spidolnya, jadi agak tipis-tipis gitu. Tapi kelihatan kan ya. Oke, kita baca aja. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q. Nah, kalau yang tadi Kak Devi jelasin itu akar-akarnya X1 dan X2 ya. Kalau di sini akarnya P dan Q. Maksudnya itu sama. Kalau yang tadi pakai X1, X2, sekarang pakai P dan Q. Itu maksudnya sama ya. Jadi P-nya ini jadi X1-nya, Q ini jadi X2-nya. Nanti di soal berbeda bisa aja nanti akar-akarnya A dan B. Ya, itu tergantung si pembuat soalnya mau pakai apa gitu ya. Jadi kita jangan pusing-pusing. Kita sekarang disuruh nentuin nilai 2 kali P tambah Q. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus tentuin dulu nilai A, B, dan C-nya berapa dulu. Nilai A itu koefisien X kuadrat, berarti 3. B itu koefisien X, berarti min 6. Jangan lupa minnya jangan dibuang di tengah jalan ya, minnya ikut. C itu konstanta, berarti positif 10. Pertama tentuin itu dulu. Terus coba ditengok-tengok nih. P tambah Q itu kan yang kayak tadi tuh X1 plus X2, ya kan? Karena di sini akar-akarnya P dan Q, berarti P tambah Q. Kalau tadi X1 sama X2, makanya X1 tambah X2. Tapi maksudnya sama ya. Jadi akar-akarnya itu dijumlahin. Berarti kita cari tahu dulu nih. Kita cari tahu dulu. Nilai P tambah Q-nya berapa? Tadi kalau penjumlahan akar itu caranya gimana? Iya benar banget. Min B per A. Sekali lagi kalian jangan pusing-pusing ya. P tambah Q itu sama dengan X1 tambah X2. Sama dengan mungkin nanti A tambah B atau M tambah N. Itu sama maksudnya ya, penjumlahan akar-akarnya. Tinggal disubstitusi. Minnya diamin dulu ya. Min dari B-nya. B-nya min 6 per 3. Jadi minnya ini memang dari sononya gitu, ada rumusnya gitu ya. Jadi taruh dulu minnya, baru nilai B-nya berapa. Kalau dia negatif, B-nya dikasih kurungan per A-nya. Min ketemu min plus, berarti plus 6 jadinya kan. 6 per 3 jadinya 2. Kalau sudah seperti itu, baru kita cari nilai 2 P tambah Q-nya. Berarti 2 dikali P tambah Q-nya berapa tuh? 2. Berarti 2 kali 2, 4. Jadi deh. Baiklah adik-adik semua, ini masih dengan soal yang sama, dengan pertanyaan tapi berbeda. Nilai 3 PQ. Sama, jangan pusing-pusing ya. PQ itu berarti perkalian antara dua buah akar. Jadi sama maksudnya kayak tadi, X1 kali X2. Berarti kita harus cari tahu dulu perkalian dua akarnya kan. P kali Q-nya berapa? Pakai cara apa? Iya, C per A. C-nya 10, A-nya 3. Berarti 10 per 3. Kalau udah ketemu baru kita tinggal cari 3 PQ. Berarti 3 dikali PQ-nya ini kan 10 per 3. Terus itu boleh kita coret-coret aja nih kalau bisa. Nah gitu kan, berarti jawabannya 10. Gitu, bisa ya. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh soal yang kedua. Kita baca dulu ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2X kuadrat min 4X plus 5 sama dengan 0. Tentukan nilai X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, di sini kembali dia pakai X1, X2. Jadi, apapun nama akarnya, kalian jangan pusing-pusing, oke? Kita lihat dulu nih. Kita disuruh tentuin X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Dari yang Kak Devi jelaskan tadi, cuma ada X1 tambah X2, cuma ada X1 kali X2, dan X1 kurang X2. Sekarang ini ada X1 kuadrat plus X2 kuadrat.
Lalu bagaimana cara kita mengerjakannya? Jadi kalian harus mengingat beberapa hal ini lagi. Tunggu ya, Kak Devi tulis dulu. Jadi kadang-kadang ada dikasih soal kayak gini. Sama ada juga dikasih soal kayak gini. Nah, ada X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama X1 kuadrat min X2 kuadrat. Jadi kalau X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu cara nyarinya kalian gini. X1 tambah X2 dikuadratin, jadi dikurungin tuh. Terus dikurangi 2X1 kali X2. Nah, kalau yang X1 kuadrat min X2 kuadrat itu X1 plus X2 dikali X1 min X2. Jadi terkadang tuh kayak beginian tuh keluar. Jadi kalian harus ingat ya. Bisa ditulis tuh di buku catatannya atau di mana gitu ya, ditulis. Nah, sekarang kita kerjain nih. Sama kayak tadi, kita tentuin dulu A-nya 2 kan, B-nya berapa? Ya, min 4. Ingat, jangan dibuang tengah jalan itu si min ya. C-nya 5. Nah, baru kita cari X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Itu caranya kayak gini kan? X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Berarti di sini kita harus mencari X1 tambah X2-nya dulu ya. Sama X1 min X2-nya. Kita cari X1 plus X2-nya dulu ya. Min B per A kan, kayak tadi. Min B, minnya dulu, baru B-nya min 4 per A-nya 2. Min ketemu min plus, berarti jadinya plus 4 per 2. 4 bagi 2, 2. Udah ketemu yang itu ya. Sekarang kita cari X1 kali X2-nya. Jadi tetap kalian harus cari X1 tambah X2 berapa, X1 kali X2 berapa. Tergantung dari ininya, oke? Sekarang kita cari X1 kali X2-nya. Berarti C per A. C-nya 5, A-nya 2. Berarti 5 per 2 ya. Baru kita masukin ke sini. Di sini aja deh ya. Menghemat tempat. X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Tinggal disubstitusi. X1 plus X2-nya 2. Berarti 2 pangkat 2 min 2 dikali X1 kali X2-nya ini ya, 5 per 2. Nah, ini kah? Kalian kuadratin dulu. 2 pangkat 2 4. Ini boleh coret ya. Berarti sisa 5 kurang 5. 4 kurang 5 berapa? Min 1. Itu jawabannya. Baiklah adik-adik semua, jadi ini masih dengan soal yang sama tapi pertanyaan berbeda. Yang ditanya 1 per X1 tambah 1 per X2 itu berapa? Nah, ini adalah penjumlahan pecahan ya kan? Kalau penjumlahan pecahan berarti penyebutnya harus sama. Di sini penyebutnya X1, ini penyebutnya X2. Berarti harus samain dulu. Ya, jadi masuk nih materi pecahan. Untuk nyamain penyebut bisa kita kali aja, ini kan penyebut-penyebutnya ya. Jadi X1 kali X2. Terus untuk nentuin pembilangnya bisa kali silang kan. 1 kali X2, X2. 1 kali X1, X1. Nah, jadi gini kan? Nah, coba dilihat-lihat nih, dilihat. X1 yang atas kan X2 tambah X1 atau bisa ditulis jadi X1 plus X2 kan? Yang bawahnya X1 kali X2. Berarti kita harus cari tahu lagi tadi X1 tambah X2 berapa, X1 kali X2 berapa. Bisa di playback aja ya, diputer ulang ke belakang ya, biar kita nggak perlu cari lagi, kan lumayan hemat waktu gitu kan. Nah, berapa tadi X1 tambah X2-nya itu berapa tadi? 2 ya, 2. Terus X1 kali X2-nya tadi berapa? 5 per 2. Nah, gitu kan. Nah, ini agak sedikit merumitkan kelihatannya. Jadi kita buat kayak gini aja ya. Jadi 2
per itu kan dibagi, berarti 2 dibagi 5/2, ya kan? Terus dijadiin perkalian, pembagian jadiin perkalian. Tapi belakangnya dibalik, jadi 2/5. Terus dikaliin nih, 2 kali 2, 4. 4/5, berarti jawabannya adalah 4/5 gitu. Jadi kita nggak perlu cari ulang lagi X1 tambah X2 dan X1 X2-nya ya, karena ini soalnya sama gitu. Bisa ya? Jadi kalau ada pecahan soalnya harus kalian samain penyebutnya dulu. Ya, bisa ya? Baiklah adik-adik semua, ini masih dengan soal yang sama tapi pertanyaan berbeda. Ini lupa diganti ya, jadi C. Nah, ini ada penjumlahan pecahan lagi. X1 per X2 ditambah X2 per X1. Berarti samain penyebut dulu ya. Tinggal kali bawahnya, berarti X2 kali X1. X2 kali X1 sama X1 kali X2 itu sama aja ya. Jangan pusing-pusing. Terus untuk nentuin atasnya tinggal kali silang. X1 kali X1, X1 pangkat 2. X2 kali X2, X2 pangkat 2. Nah, udah. Tadi kan kita udah ketemu yang A itu kan, X1 kuadrat tambah X2 kuadratnya kan. Berapa tadi? Coba dilihat lagi. Iya, jadinya negatif 1 ya. Negatif 1 per X2 kali X1 atau X1 kali X2-nya tadi berapa? 5/2. Nah, berarti kita harus ubah jadi min 1 dibagi 5/2 kan? Terus dijadiin perkalian. Berarti min 1 dikali, ini jangan lupa dibalik ya, jadi 2/5. Tinggal dikaliin, min 1 kali 2, min 2. Min 2/5 jadinya, gitu. Bisa ya? Baiklah, ini dia soal berikutnya. Persamaan X kuadrat plus 6X dikurangi P sama dengan 0. Dengan akarnya, nah ini udah dikasih tahu kita akar-akarnya. X1-nya min 9, X2-nya 3. Tentukanlah nilai P. Nah, kita disuruh cari nilai P-nya. P itu kan adalah konstantanya ya kan, kita disuruh cari konstantanya. Bagaimana caranya Kak Devi? Jadi caranya itu kalian tinggal mensubstitusi salah satu akar. Mau pakai X1 boleh, mau pakai X2 boleh, yang mana saja hasilnya nanti sama nilai P yang ketemu. Kalian mau pakai yang mana? Yang X2? Oke, yang X2 aja ya, karena 3 angkanya kecil gitu kelihatannya ya. Jadi kita pakai yang X2 aja. Pertama tulis dulu persamaannya. Kayak gini kan. Nah, sekarang kan nilai, oke, kok agak ngeblur. Oke, sekarang nilai X yang kalian pilih kan X2 sama dengan 3. Berarti sekarang kalian ganti setiap nilai X-nya itu jadi 3. Kalau pilih min 9 berarti ganti seluruh X-nya jadi min 9. Kita tulis dulu, berarti ini X kuadrat, berarti jadinya 3 kuadrat, ya kan? X-nya 3 dikuadratin, tambah 6 kali X. X-nya 3 lagi, kurang P sama dengan 0. Bisa ya, sampai sini ya. Terus, warna merah. 3 pangkat 2 berapa? Cari dulu 3 pangkat 2. Ingat, 3 kali 3, bukan 3 kali 2, ya. 9, ditambah 6 kali 3, 18 kurang P sama dengan 0. Jumlahin dulu, 9 tambah 18 berapa? 27. Ya, 27 min P sama dengan 0. Nah, sekarang dikumpulin suku sejenisnya. Berarti ini karena P-nya negatif, P-nya aja yang pindah ruas ke sini ya. P-nya negatif, kalau pindah ruas jadi positif, berarti ketemu deh, ini kok 2P, 27 ya. Nah, berarti ketemu deh P-nya 27. Kalian bisa coba nih, kalau pakai X1 sama dengan min 9 nih disubstitusi, pasti sama juga hasilnya. Boleh dicoba ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, seperti itu caranya. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Contoh soal ya. P tambah 1X kuadrat dikurangi X ditambah 8 itu sama dengan 0. Dengan D itu nilai diskriminan ya. Nilai diskriminannya itu negatif 95. Tentukanlah nilai P. Jadi kalau ada lambang D itu maksudnya nilai diskriminannya ya.
Nah, tentukan nilai P ini agak beda sama soal yang tadi. Kalau yang tadi kan soalnya diketahui nilai akar-akarnya. Gampang, tinggal substitusi aja ke persamaannya kan nilai X-nya. Kalau ini agak panjang dikit, tapi tetap gampang kok. Ini kan yang diketahui adalah diskriminannya. Berarti kita manfaatkan diskriminan untuk cari nilai P. Apa tadi rumusnya diskriminan? Ada yang ingat? Iya, benar banget. B kuadrat min 4AC. Berarti kalian harus tentuin dulu B-nya yang mana, A-nya yang mana, C-nya yang mana. Kalau yang P plus 1 ini koefisien X kuadrat kan? Berarti nilai A-nya. Berarti sini aja ya. A-nya berarti P plus 1. B-nya berapa? B itu koefisien X. Kalau nggak ada angkanya berarti dia 1 artinya ya. Min 1, jangan lupa minnya jangan dibuang di tengah jalan ya. C-nya konstanta, positif 8. Tentuin dulu ini, baru disubstitusi ke sini. Ya. Nilai D-nya kan negatif 95, berarti masukin negatif 95. Ini agak menjorok ke kiri, nggak apa-apa ya. Sama dengan B-nya berapa nih? B-nya min 1. Min 1 kuadrat. Tinggal disubstitusi aja nih. B-nya min 1 berarti min 1 kuadrat kurang 4 dikali A. A-nya P plus 1. C-nya 8. Nih boleh kasih titik aja gitu. Bisa ya? Sekarang kita selesaiin dulu yang sebelah kanan. Min 1 kuadrat berapa? 1. Dikurang. Ini kalian kaliin dulu ya. P 4 kali P 4P. 4 kali positif 1 positif 4 dikali 8. Jangan lupa selesaiin yang perkaliannya dulu ya. Berarti ini min 95 sama dengan 1 dikurang berarti 4P kali 8 32P. Positif 4 kali 8 positif 32. Nah, sampai situ bisa dulu ya. Nah, sekarang baru kita keluarin dari kurungan nih. Min ketemu plus, min. Berarti min 32P. Min ketemu plus, min. Berarti min 32. Sampai situ bisa dulu ya. Nah, baru kita kurangin nih. 1 kurang 32. Jadi yang angka sama angka dikurangin. 1 kurang 32 berapa? Min 31, karena punya uang 1000 berutangnya 32.000 ya, berarti masih utangnya 31. Min 32P. Dah, sekarang yang sejenis itu dikumpulin. Kalian mau apa ini? Ini yang 32P-nya kan negatif nih P-nya. Ya udah pindahin ke sini aja ya supaya jadi positif. Terus ini min 31-nya duluan, jadi penghuninya duluan ditulis. Min 31. Terus min 95 pindah ruas kan jadi apa? Plus 95. Berarti 32P sama dengan berapa nih? Min 31 tambah 95 tuh berapa? 64. Iya benar. Berarti P sama dengan yang nggak punya P dibagi sama yang punya P. Dibagi dulu nih berapa jadinya? 64 bagi 32? 2. Jawabannya 2 gitu ya. Jadi untuk mencari nilai P atau nilai suatu variabel yang belum diketahui itu kita harus manfaatkan yang diketahui di soal. Kalau kayak tadi akar-akarnya berarti tinggal disubstitusi. Kalau diketahui diskriminannya berarti tulis dulu rumus diskriminannya baru disubstitusi yang diketahui. Gitu. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Persamaan M-1x kuadrat plus 2mx plus m plus 2 sama dengan 0 punya dua akar real kembar. Tentukanlah nilai M. Nah, ini beda lagi nih contoh soalnya. Jadi Kak Devi sengaja kasih contoh soal yang berbeda-beda supaya komplit gitu kan contoh soalnya ya. Sekarang kita lihat nih. Kalau di soalnya itu diketahui persamaan yang mengandung variabel. Jadi nilai A, B, C-nya belum diketahui. Terus ada kata-kata punya dua akar real kembar. Diketahui dia akarnya bagaimana.
punya dua akaril kembar, atau punya dua akaril berbeda kayak yang Kak Devi jelasin awal tadi, atau tidak punya akaril, berarti itu berkaitan dengan diskriminan, ya. Kalau diketahui seperti ini berkaitan dengan diskriminan. Kalau diketahui dia akarnya bagaimana gitu. Nah, di sini dia bilang punya dua akaril kembar. Kalau kembar itu berarti dia satu kan? Artinya satu kan? Berarti itu sama aja kayak punya satu akaril. Nah, kalau di playback lagi ke belakang nih, kalau punya satu akaril itu diskriminannya kayak bagaimana? Iya, diskriminannya sama dengan 0. Jadi dari diskriminan sama dengan 0 ini kita mencari nilai M-nya. Tapi sebelumnya harus kayak tadi dulu, tentuin dulu nilai A, B, C-nya berapa. A itu koefisien X kuadrat, berarti sini M-1. B itu koefisien X, berarti 2M. Jangan 2 aja ya, karena ada si M tuh. C itu konstanta, konstantanya M plus 2. Udah, baru kita masukin ke rumus diskriminan. Tulis dulu rumusnya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Ya, boleh kalian sambil nyanyi-nyanyi ya, biar nggak pusing-pusing ya. Tapi nggak bagus tadi lagunya ya. Dimaafkan. Oke, lanjut. Fokus. B kuadrat. B-nya berapa tuh? B-nya kan 2M. Berarti 2M dipangkatin 2. Ya, jadi 2M-nya dikurungin dulu, baru dikuadratin. Dikurang 4A. A-nya M-1. C-nya M plus 2. Wow, ini panjang banget. Tapi kalian jangan pusing-pusing ya, karena we don't need to worry. As always, BTS song. 2M kuadrat berapa? 2 pangkat 2, 4. M pangkat 2, M kuadrat. Jangan lupa yang bilangan berpangkatnya ya. Dikurang 4. Kita selesaiin yang ini aja dulu ya. M kali M pangkat 2, M kali plus 2, plus 2M, min 1 kali M, min 1M, min 1 kali plus 2, min 2, sama dengan 0. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita selesaiin dulu yang dalamnya nih, berarti M kuadrat, 2M kurang 1M, positif 1M, kurang 2 sama dengan 0. Baru sekarang yang dalam ini kali 4. 4 kali M kuadrat, 4M kuadrat, min 4 kali plus 1M, min 4M, min 4 kali min 2, plus 8 sama dengan 0. Jadi kalau ada tanda min di depannya si 4 ini, harus diikutin ya. Jadi min 4 kali plus 1, min 4M, min 4 kali min 2 plus 8. Jadi kalau ada tandanya di depannya itu diikutin ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di akhir ya. Nah, terus coba kita lihat nih, ini 4M kuadrat dikurangi 4M kuadrat. Nah, musnahlah dia dari kehidupan ini ya. Lalu yang tersisa adalah min 4M plus 8 sama dengan 0. Kalau udah ada yang musnah gitu, bahagia kita ya, karena nggak akan panjang-panjang banget gitu. Nah, di sini kan 4M-nya negatif, dia aja deh yang pindah ruas. Berarti sini 8, sini 4M. Karena ini kan 8-nya positif, jadi positif 8 tetap. Karena ini min 4M-nya negatif, dia aja deh yang pindah ruas. Tapi terserah kalian sih, yang mana aja mau pindah ruas, sama aja endingnya. Berarti ini M sama dengan yang nggak punya M, selalu itu ya. Yang nggak punya variabel dibagi sama yang punya variabel. Berarti 8/4. 2. Udah jadi gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, harus diingat seperti ini caranya.